Halo, selamat datang kembali di Jam Gabut bersama kita, Psikolog Gabut. Hari ini kita mau membahas tentang film Wonder. Film Wonder ini tayang di tahun 2017. Ceritanya tentang apa, Mir? Jadi tentang seorang anak yang diperankan Jacob Tremblay, namanya Ogi. Dia lahir dengan kelainan genetik. Long story short, Ogi ini mengalami face defect. It takes a lot of work to look this good. Jadi kurang lebih nanti ceritanya kita akan membahas tentang Ogi, tentang bagaimana dia memandang dirinya sendiri, tentang bagaimana dia beradaptasi di sekolah baru dengan teman-temannya, dan juga gimana dinamika dengan keluarganya. Jadi film ini diawali dengan Ogi ini pertama kali masuk ke sekolah, pertama kali masuk ke public school, yang mana sebenarnya buat orang normal aja tuh pasti berat ya untuk masuk sekolah pertama kali, sekolah baru, teman-teman baru gitu. Have fun. Bye. Apalagi Ogi yang dia punya Face deformity, apa namanya, kekurangan, dan kekurangan tuh visual banget gitu. Jadinya kan kelihatan banget ya, walaupun secara intelijen dia nggak ada masalah, secara fisik yang lain nggak ada masalah. Kalau dari keberfungsian, Ogi mandiri, tidak ada masalah dengan intelijensi, sehingga sebetulnya dia nggak butuh asisten siapapun gitu ya. Tapi yang paling kelihatan memang kan dari wajah. What's the deal with your face? Dia dijudge, di stare tuh bahasa Indonesianya apa sih? Diliatin tapi yang sampai diikutin gitu loh. Terus Orang-orang nggak bisa nahan untuk nggak menatap Ogi gitu itu ya. dia. They stare. Let them stare. You're the toughest kid in that school. Tuh, tapi Ogi coba rationalize, dia bilang, tapi mungkin kalau coba ke sekolah di sini pun gue akan ikutan stare, dia bilang gitu. Jadi dia berusaha memahami itu gitu ya. Dia juga kelihatannya tuh punya kemampuan sosial yang bagus juga, kecerdasannya juga bagus, tinggi, dia suka pelajaran sains gitu. Satu-satunya kekurangan dia cuman dari wajahnya doang, face deformity-nya doang kayak gitu. Dan kekurangan itu, ini masih menurut aku ya, kekurangannya dia itu yang justru membuat dia jadi nggak pede, self-esteem-nya rendah kayak gitu-gitu. Jadinya kelihatan nih dia kalau di sekolah dia nggak berani ngomong duluan, nggak berani approach mendekati temannya duluan. Tapi ketika temannya udah datang, ngajak ngobrol, ngajak bercanda, bisa langsung nyambung, bisa asik kayak gitu-gitu loh. Dan akhirnya teman-teman yang lain ngikut, dia jadi magnet juga kayak gitu. Menurutku kenapa dia jadi sangat aware, jadi self-aware sama face deformity-nya, karena ada scene yang ini kan, dia punya helm yang jadi mekanisme perlindungannya dia gitu. Karena dari kecil kan kalau misalnya dia keluar rumah orang staring dan itu nggak nyaman gitu, dia benci itu, sehingga dia selalu pakai helm itu supaya dia ngerasa aman, dia nggak harus ngerasa orang ngeliatin dia. Dan itu yang akhirnya bikin dia jadinya nggak pede gitu. Jadi dia selalu mikir kan, kalau nanti aku berkomunikasi sama teman-teman baru, nanti mereka mikirnya apa ya soal muka gue gitu kan. Makanya ini jadi keputusan yang bagus sih dari orang tuanya untuk masukin Ogi ke public school. Karena cepat atau lambat kalau Ogi memang mau berfungsi mandiri gitu ya di masa dewasanya, ya dia harus belajar bersosialisasi dengan teman-teman seusianya dulu gitu. Betul banget. Di sini kelihatan banget dinamikanya gimana ketika Ogi mau masuk sekolah nih, yang terlibat banyak gitu ya. Dari rumah sudah ada perdebatan dari orang tua dan kakaknya, siap nggak sih Ogi nih masuk public school. Terus melibatkan juga teman-teman baru, yang teman-teman barunya nih agak bingung juga nih, gue harus gimana sih sebetulnya gitu. Bener-bener anak baru masuk SMP, kelas 5 SD lah gitu kurang lebihnya gitu. Nah, yang aku lihat dari Ogi ini kalau bahasa zaman sekarang mungkin privilege ya. Dia tuh kayak privilege banget dari keluarganya yang suportif, dari lingkungannya juga yang mendukung, finansial juga bagus. Dengan kekurangannya dia itu masa privilege sih gitu. Yang mana di dunia nyatanya tuh banyak juga yang anak-anak dengan berkebutuhan khusus tuh lahir dari keluarga yang finansialnya kurang mungkin, atau lingkungan yang tidak bisa menerima, atau anggota keluarganya bahkan yang nggak bisa menerima. Itu kan yang kasihan ya. Tapi ini keluarganya tuh suportif banget. Nanti kita akan bahas sendiri ya tentang si keluarganya gitu.
kita mungkin bisa bahas dari sisi sekolah atau dari gurunya. Sekolah barunya ini juga ini banget ya, suportif banget untuk Augie, untuk bisa diterima, untuk bisa beradaptasi gitu. Jadi sebelum Augie-nya masuk sekolah, dia diajak dulu untuk keliling sekolah dan ditemenin sama 3 orang temennya gitu. Sekolahnya ideal, dari guru-guru juga banyak scene yang kita lihat, ini anak-anak ini enjoying learning ya gitu. Ada yang iya juga ya, fun gitu loh kayaknya. Iya benar, ada scene-scene di mana gurunya ngajarin sesuatu, terus anak-anaknya benar-benar mengamati dengan seksama, mendengarkan, terus mereka ekspresif gitu kan. Dan excited gitu. Iya, mereka ngerasa tuh ada sesuatu yang dipelajari. Jadi ini sekolah yang ideal gitu, dia memfasilitasi anak yang punya specialty kayak Augie untuk bisa beradaptasi, melibatkan siswa-siswa dalam proses itu, kemudian guru-gurunya juga gitu, kepala sekolahnya juga oke banget. Kepala sekolah di film ini Mr. Tushman ini, Tushman ya? I've heard them all. Tushy, Buttman, Buttface, Mr. Tuchus. Tushman, Mr. Tushman ini adalah kepala sekolah fiktif favorit aku sih Kak gitu. Kelihatan banget. Sangat membekas ya. Iya, memorable ini karena kelihatan banget he actually cares about the student gitu, nggak cuma yang cares about the politics of running school, tapi dia kenal siswa-siswanya, dia paham apa yang terjadi. As a principal gitu ya, dia emang Principal itu apa? kepala sekolah, pegang peran sebagai ini gue yang menaungi anak-anak gitu. Ada 2 scene yang ngena banget di aku di film ini. Yang pertama ketika si Jack Will ini dia sebenarnya teman dekatnya Augie dan dia suka banget sesungguhnya berteman sama Augie gitu ya. Cuma dia kena peer pressure. Benar. Dia kan teman-temannya nanya, kenapa sih kalau mau temenan sama Augie gitu-gitu, sehingga terucaplah if I have a face like Augie, I will kill myself gitu ya. Long story short, berantemlah dia sama Julian yang memanipulasi Jack untuk ngomong kayak gitu. Nah, yang bagus dari Mr. Tushman tetap memberikan punishment untuk Jack, tapi dia kayaknya paham banget sebenarnya punishment ini tujuannya apa. Gini, punishment itu kan konsekuensi. Sehingga tujuan dari konsekuensi harus untuk pertama memperkuat tingkah laku yang sudah baik, kita mau itu tetap ada dan konsisten, atau mengurangi bahkan mengeliminasi tingkah laku yang kurang baik gitu. Nah, Mr. Tushman lihat dinamika itu dalam anak-anak, bahkan anak-anak gitu. Dia lihat Jack, dia bilang sama Jack, ini lucu banget, Jack Will dan Mr. Tushman-nya surat-suratan gitu, dan Mr. Tushman actually take times untuk balas suratnya Jack Will. Dia bilang tulis tangan lagi. Dia bilang, ya gue paham ada 2 sides of every story, lo harus dihukum, tapi Mr. Tushman mengapresiasi bahwa Jack Will defending temennya gitu. Mr. Tushman lihat satu kesalahan ini nggak cukup mendefine Jack Will gitu. Kemudian aku suka banget caranya Mr. Tushman handling bullying di sekolah. Ketika si Julian ini bully Augie, dia panggil ibu dan ayahnya Julian. Kita lihat nih dinamika yang berbeda antara Mr. Tushman as an educator dan orang tuanya Julian. Nah, di situ Mr. Tushman dengan tegas bilang bahwa oke, tetap Julian perlu dihukum karena kita punya zero tolerance to bullying gitu. Tapi ibunya juga masih nggak terima, kan anak gue yang ditonjok, masa dia ikut diskors juga? Iya benar. It's just a 2-day suspension. Augie can't change the way he looks, so maybe we can change the way we see. Tapi karena pride yang sudah terlalu tinggi dari orang tuanya malah memutuskan supaya Julian berhenti di sekolah itu. I have friends, Dad. Let's go to him. Come on. Pada akhirnya konsekuensi yang terbesar yang harus Julian hadapi, Julian harus keluar dari sekolah itu, padahal dia sangat suka di sekolah itu. Iya. Walaupun Mr. Tushman-nya sendiri ngerasa sebenarnya konsekuensi itu nggak perlu untuk Julian gitu ya. Lagi pula Juliannya juga udah tahu kalau dia salah kok gitu. Mr. Tushman, I'm really sorry. I know you are, Julian. Kita sering banget ya ketemu sekolah yang ketika misalnya anak yang ngelakuin
pelanggaran gitu, ya udahlah kembalikan ke orang tuanya gitu. Malah dipulangkan ya? Padahal kan tujuan sekolah bukan itu gitu. Justru mendidik harusnya ya? Betul, sekolah kan tempatnya belajar. Sebetulnya definisi belajar itu sendiri adalah ketika terjadinya perubahan tingkah laku. Sehingga kalau misalnya ada yang melakukan pelanggaran, ya tingkah lakunya perlu diubah. Itu perannya siapa ya? Perannya sekolah. Makanya ketika sekolah mengembalikan orang-orang yang melakukan pelanggaran ke orang tuanya, ya berarti sebetulnya sekolahnya gagal gitu, belum menjalankan fungsinya untuk mengubah tingkah laku, kecuali kalau memang pelanggarannya itu membahayakan orang lain, gitu ya, kriminal ya pasti sudah harus melibatkan hukum. Tapi kalau misalnya bullying, ya itu seharusnya bisa dihandle sekolah juga, sehingga ketika anak-anak ini lulus dilepas untuk berbaur dengan masyarakat, yang tadinya bully jadi nggak bully lagi. Itu kan harapannya gitu ya. Nah di sini digambarkan dengan baik sekali oleh film ini bahwa sekolah ini dan Mr. Tushman mencoba melakukan itu gitu. Tapi ada faktor lain, variabel lain, yakni keluarga yang sebetulnya kalau dalam lingkaran society itu keluarga dan sekolah itu ada dalam satu lingkaran yang sama. Jadi kita udah bisa mulai bahas keluarganya kali ya Kak. Iya benar. Nah dari keluarganya Ogi nih beda banget ya kelihatan dengan keluarganya Julian gitu. Emang keluarganya Ogi itu gimana ya, dari sisi penerimaan kelihatannya bisa nerima banget dengan kekurangannya Ogi. Kemudian mereka juga kelihatan suka memberikan pesan-pesan moral. Nah, aku tuh ngelihat orang tuanya Ogi ini, mereka memperlakukan anak-anaknya, baik Ogi ataupun Via, itu tuh setara gitu. Walaupun ya nggak bisa disamain juga sih, tapi menganggap mereka sudah dewasa, sudah bisa diajak diskusi kayak gitu. Contohnya, waktu Ogi ngerengek dia baju Halloween-nya rusak gitu. Dia kan ngerengek ya. Tapi kan itu kondisinya udah H-1, toko udah pada tutup, ya kita harus apa gitu. Kan ada orang tua yang cuma ngasih janji palsu atau berbuat semampunya untuk ngasih apa yang anak pengen gitu. Ini orang tuanya ngajak untuk berpikir rasional. Sekarang lo pikir, sekarang udah jam segini, toko nggak ada yang buka, you do the math kayak gitu. Lo pikir sendiri deh, kita bisa apa gitu. Akhirnya walaupun Oginya tetap manyun, tapi ya nurut gitu kan. Sering banget nggak kita lihat orang dewasa ketika anaknya ngerengek kayak tadi, atau misalnya apa deh, nangis atau minta sesuatu, orang dewasa tuh langsung solusinya memilih untuk ya udah bohongin dulu anaknya. Comforting, tapi ya ada yang comfortingnya benar, tapi ada juga yang salah, ngasih janji palsu kayak gitu. Padahal kan kita orang dewasa, kalau orang dewasa lain mungkin nggak kayak gitu gitu ya. Ketika ada sesuatu yang diminta dan kita nggak bisa beri, ya kita kan ngasih alasan, nih gue nggak bisa nih nolongin lo saat ini karena gini-gini. Kalau sama anak kecil biasanya anak kecil masih bisa dibohongin, ya udah bohong aja gitu. Nah padahal anak kecil tuh pinter loh, sayang banget kalau dibohongin atau dibego-begoin tuh sayang. Betul. Nah orang tuanya Ogi memahami ini, sehingga walaupun memang Ogi dapat perhatian khusus, dapat perhatian yang lebih besar karena memang ada kebutuhan yang lebih besar gitu di rumah itu, tetap untuk hal-hal yang bisa didiskusikan, bisa diperdebatkan, ya Ogi dapat perlakuan yang setara dengan kakaknya gitu. Tidak ada perlakuan khusus, nggak ada perbedaan gitu ya. Nah ngomongin yang bully, Ogi ini dibully banget lah ya di sekolah, kurang lebih kayak gitu. Dan memang temennya dia di awal-awal itu cuma satu, yaitu Jack Will. Nah jadi ada penelitian, memang banyak sih sebenarnya penelitian yang ngebahas tentang bullying. Yang aku ingat efek dari bullying itu ada anxiety, kemudian self-esteem yang rendah, merasa dirinya kurang berharga, kemudian dan masih banyak-banyak lagi efek dari bullying itu. Nah, aku ngelihatnya di film ini sih ya, karena ini fiktif lagi-lagi, Ogi ini tuh sangat diberkati dengan keluarga yang solid, keluarga yang sangat mensupport dan sangat menerima Ogi gitu. Jadi support system yang paling utamanya dia tuh udah kuat banget, sehingga ketika dia di luar itu dibully atau dijahatin, dia tetap bisa bangkit. Aku ngelihatnya gitu. Oh, ada ini juga sebenarnya dibahas di awal sama ibunya. Kalau misalnya ada orang yang jahat ke kamu, itu sebenarnya mereka memikirkan diri mereka tuh kecil gitu. He probably feels badly about himself, and when someone acts small, you just have to be the bigger person, right?
Right. Penerimaan dari keluarganya Ogi terhadap kondisinya Ogi ini juga cukup cepat gitu, bahwa ketika mereka tahu oh Ogi butuh banyak penanganan medis, harus banyak surgery, ibunya memutuskan, tadinya ibunya lagi tesis, memutuskan oke, gue tunda dulu tesisnya. Kemudian kakaknya juga sangat understanding, kenapa keluarga ini sangat suportif dan akhirnya berpengaruh sama karakternya Ogi karena penerimaannya yang cepet juga sih. Iya, bener-bener. Nah, ngomongin tadi ini balik lagi ke suportifnya orang tuanya Ogi. Jadi ada scene dimana Ogi tuh ngerasa aku tuh jelek kayak gitu. Mamahnya tuh berusaha banget untuk meningkatkan kepercayaan dirinya Ogi ini gitu. Kamu tuh nggak jelek, kamu tuh anak aku, masa kamu jelek kayak gitu-gitu loh. Terus Oginya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Because you're my mom. Terus kenapa kalau aku ibu kamu gitu? Apakah karena aku ibumu jadinya itu tuh nggak dihitung gitu? Padahal because I'm your mom, it counts the most. You are not ugly, Augie. You just say that because you're my mom. Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most. Nah, aku ngerasa di conversation ini itu tuh mungkin memang ada beberapa anak atau di beberapa keluarga yang mungkin nggak percaya kalau orang tuanya ngomong gitu, karena orang tua mana sih yang nggak membanggakan anaknya, kan kurang lebih kayak gitu ya. Cuman gini, ini dari si keluarganya Ogi ini kelihatan juga bonding mereka itu kan emang kuat banget. 10 tahun Ogi di rumah homeschooling sama ibunya, jadi harusnya Ogi ya memang percaya gitu. I know you don't always like it, but I love it. It's my son's face. Mungkin ada juga komplimen-komplimen ibu yang ibu tuh nggak tahu di luar sana gimana. Ya, aku anak ibu, jadi ya ibu jelas dong mengkomplimen aku gitu. Tapi ini murni, genuine ibunya memang mengenal Ogi gitu, dan memang yang diomongin tuh apa adanya. Yang menarik juga dibahas banget nih perspektifnya Via sebagai kakaknya Ogi gitu. Sebenarnya di sini kelihatan nih bahwa karena ya mau tidak mau orang tuanya lebih ngurusin Ogi gitu. Ketika di film ini kan Ogi sudah tidak membutuhkan penanganan dan pendampingan medis, sehingga concernnya memang lebih di masalah sosialnya. Ya, Ogi dan percaya diri mungkin ya. Si Ogi ini gimana percaya dirinya, self esteemnya oke nggak? Ketika di sekolah dia gimana? First day at school gimana? Itu mereka concern banget gitu. Sehingga Via ya agak terlupakan. My house is like the earth. It revolves around the sun, not the daughter. Gak ada yang terlalu merhatiin dia gitu. Tapi again karena Via anaknya sangat understanding, dia bahkan nggak cuma paham bahwa keadaannya seperti itu, dia juga bahkan ngerangkul Ogi, sehingga ketika Oginya down, orang tuanya udah nggak tahu mau ngapain, Via nih yang berperan gitu. Memang ini salah satu masalah common ketika di satu keluarga ada anak berkebutuhan khusus dan semua perhatian orang tuanya tercurah ke anak dengan kebutuhan khusus itu. Siblingsnya bisa jadi merasa terkucilkan, bisa jadi merasa oh gue nggak ada yang merhatiin nih, kayaknya yang disayang di keluarga ini cuma adik atau kakak gue yang punya kebutuhan khusus gitu. Nah, yang menarik di sini adalah yang oke banget lagi-lagi dari orang tuanya Ogi, ibunya ngelihat itu gitu. Kayak dia sadar, oh iya ya Via nih ke jalan ke Coney Islands karena biasanya yang dekat sama Via nih neneknya meninggal. Akhirnya si ibunya inisiatif, oke, besok lo bolos deh, kita punya satu hari, the whole weekend itu harinya. Gila, sumpah terharu banget memang di sini tuh. Banyak banget scene yang bikin pengen nangis. Bener-bener itu scene favorit aku juga sih gitu. Ibunya considerate banget untuk bilang ya udah besok tuh Mom and Via's Day gitu ya. Gitu, walaupun akhirnya harus diinterrupt lagi sama Ogi. Iya benar gitu, dan kelihatan juga emang ada momennya Via marah tapi nggak kelihatan sebenarnya itu marahnya ke siapa. Kayaknya lebih ke marah sama keadaan doang kali ya gitu. Gitu. Tapi emang besar hati banget Via. Tapi emang Via bilang sih, karena kan kalau nggak salah dijelasin kalau masalah gen ini karena ayah dan ibunya tuh punya satu gen yang identik gitu. Iya. Nah, kata Via ya yang dapat jackpot Ogi itu bisa aja terjadi sama gue gitu, sehingga gue harus paham. Gokil. Keluarganya Jack Will juga suportif banget sih menurutku. Suportifnya tuh maksudnya mengajarkan moral-moral yang baik juga gitu. Jadi ada bagian
si Jack ini disuruh sama ibunya untuk membantu Mr. Tushman menemani anak baru ini si Augie untuk keliling sekolah gitu. Dan si Jacknya awalnya nggak mau. Terus ibunya tuh bilang, "This is not about you." Ini tentang anak ini yang mana mereka sebelumnya udah pernah ketemu di toko ice cream. Dan adiknya Jack Will nangis ngelihat Augie gitu karena mungkin kaget ngeliat wajahnya gitu kan. Terus ya udah demi Augie akhirnya Jack mau bantu gitu. Dan jadi itu udah ditanamkan dari keluarga yang kayak gitu-gitu kan. Bener-bener. Kalau nggak salah ini fun fact aja, kalau nggak salah Kak, itu adalah kisah nyata kenapa si penulis buku Wonder, karena Wonder dalam buku kan, kenapa ya dia nulis buku ini. Tadi aku baca itu, oh my god itu keren banget. Terus terinspirasi untuk bikin buku Wonder, luar biasa. Oke, jadi banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari film ini. Semoga jam gabutnya teman-teman bermanfaat dengan nontonin kita dari mereview film ini. Share your thoughts juga kalau teman-teman udah pernah nonton film Wonder, apa pendapat kalian tentang film itu, apa pendapat kalian tentang apa yang kita bahas di film ini, atau teman-teman kalau mau rekomendasiin film atau series lain yang bisa kita tonton bareng di video-video selanjutnya boleh juga. Yes. Dan yang belum nonton juga coba cari waktu dan cari platform yang legal. bisa membantu teman-teman nonton karena itu atau pantengin aja di TV kabel soalnya diulang terus itu juga sering. Betul. Oke, terakhir, When given the choice between being right or being kind, choose kind. Dadah, see you.